Hey, what's up? Gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan saya, Dep, mantan seorang pengacara yang kini menjadi YouTuber. Meskipun belum terkenal, ya semoga aja nanti terkenal. Kali ini saya akan mengulas alur cerita tentang The Purge Anarchy yang dirilis tahun 2014. Film ini menceritakan tentang pembersihan atau pembantaian terhadap orang-orang miskin dan pengangguran oleh masyarakat dan pemerintahan Amerika. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan pemberitahuan yang menjelaskan pada tahun 2023 di Amerika yang menurunnya angka pengangguran yang di bawah 5%, sementara rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin berkurang. Inilah alasan kenapa Amerika selalu melakukan The Purge Anarchy di setiap tahunnya, agar kemiskinan dan pengangguran habis. Adegan pun berpindah kepada Leo Barnes yang sedang mempersiapkan senjata-senjata miliknya. Jika dilihat, sepertinya Leo ingin melakukan pembantaian. Waktu menunjukkan pukul 4:34 menit 2 jam 26 menit sebelum dimulainya malam pembersihan. Lalu, scene pun berpindah kepada seorang wanita yang bernama Eva. Dia dalam perjalanan pulang menuju apartemennya setelah ia selesai bekerja. Kemudian, dia bertemu dengan seorang pria yang tak berambut yang bernama Diego untuk menawarkan perlindungan kepadanya. Namun, Eva menolaknya. Setelah itu, scene berpindah kepada anak Eva yang bernama Charlie. Bukan Coli ya cu, jangan ngeres dulu. Dia bersama ayahnya sedang menonton video tentang pria yang bernama Carmelo John. Isi dari video tersebut adalah Carmelo tidak terima dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat. Carmelo sangat tidak setuju dengan adanya malam pembersihan, karena menurutnya rakyat miskin yang selalu dibunuh dan disiksa, sedangkan rakyat yang dengan kasta tinggi tidak tersentuh sama sekali. Kemudian Eva datang membawakan obat untuk ayahnya, tapi setelah itu ayahnya tidak mau mengambil obatnya karena menurut ayah itu hanya pemborosan dan sama sekali tidak berguna jika dia meminum obat tersebut. Lalu ayah meminta untuk tidak membangunkannya saat makan malam karena ayah ingin tidur sepanjang malam. Kemudian di tempat lain, ada seorang pria dan wanita yang bernama Shane dan Liz. Mereka habis berbelanja bahan makanan dan segera menuju ke mobil. Tanpa sengaja, Shane pun ditabrak seseorang yang misterius. Shane dan Liz segera menuju jalan pulang, tapi di pinggir jalan mobil mereka mogok, sehingga harus berhenti di pinggir jalan. Scene video pun berpindah kepada Leo yang sedang mengendarai mobil lapis bajanya. Sekarang waktu menunjukkan 6.15 atau 45 menit sebelum malam pembersihan dimulai. Kemudian, film berpindah ke Eva dan Charlie yang sedang menutup jalan pintu masuk ke apartemennya dan siap-siap untuk malam pembersihan. Kemudian, film kembali ke Shane dan Liz yang sedang sangat kebingungan dan khawatir karena mereka sedang berada di tengah-tengah kota. Dan sebentar lagi, malam pembersihan dimulai. Lalu Shane dan Liz mencoba melihat ke bawah mobilnya untuk mengecek mesin, karena mereka mendengar suara tetesan air dari bawah mobil. Ternyata ada kabel yang terputus dari bawah mobil Shane. Setelah itu, Shane dan Liz mendengar suara motor sedang menuju ke arah mereka. Liz dan Shane menyadari bahwa pria yang bertopeng itulah yang telah memotong kabel mobil mereka.
Liz dan Sin segera meninggalkan tempat itu dengan berlari sampai malam pembersihan tiba. Liz dan Sin masih berada di tengah-tengah kota. Hampir setiap orang ikut serta dalam malam pembersihan tersebut, dari perorangan sampai berkelompok. Semua ada, bahkan militer pemerintahan ikut serta dalam malam pembersihan. Karena pemerintah berpikir warga kurang maksimal untuk melakukan pembantaian di malam pembersihan. Lalu Sin dan Liz mencoba bersembunyi dari orang-orang bertopeng yang mengejar mereka. Kemudian film berpindah ke sisi Charlie yang ingin membangunkan ayahnya untuk makan malam. Padahal dia sebelumnya sudah diperingati ayahnya untuk tidak membangunkannya. Tapi tanpa sengaja, Charlie mendapat surat dan segera memanggil Eva. Surat tersebut berisikan tentang ayahnya yang akan mengorbankan diri untuk dibunuh oleh para orang kaya. Dirinya menyadari dia sedang sekarat, sehingga dia menjual diri untuk para keluarga kaya untuk dijadikan tumbal pembersihan seharga $100.000 untuk mencukupi kebutuhan Eva dan Charlie. Setelah itu, Eva dan Charlie mendengar suara aneh dari luar apartemennya. Mereka mencoba melihat dari jendela dan melihat para militer di luar apartemen mereka. Kemudian, mereka terkejut dengan suara terbukanya pintu apartemen. Eva berpikir itu adalah militer pemerintah, tapi ternyata itu adalah Diego yang sangat sange berat pada Eva dan ingin memperkosanya. Diego dianggap sebagai kotoran, dan dia selalu tidak pernah dianggap oleh Eva ketika menegur Eva setiap masuk apartemen. Kemudian Diego mendengar suara dari pintu masuk yang dia pikir itu adalah ayahnya Eva. Anjir, sungguh sangat kasihan si Diego. Padahal sangat berat, belum sempat ngecurut sudah tewas. Eva dan Charlie segera bersembunyi ke dalam lemari, tapi mereka ketahuan dan diseret keluar gedung. Di sini bisa dilihat banyak sekali mayat-mayat yang berada di apartemen. Setelah itu terlihat mobil Leo Barner yang tanpa sengaja melihat Charlie dan Eva diseret menuju truk. Leo segera memberhentikan mobil dan mencoba melihat situasi. Tapi setelah itu situasi semakin memanas hingga Leo keluar dari mobilnya dan mengambil senjata. Kemudian film berpindah ke sisi Liz dan Sin yang sedang mencoba bersembunyi dari kejaran pria bertopeng tadi. Liz dan Sin menemukan mobil Leo dan mereka mencoba masuk. Karena tak terkunci, mereka pun masuk ke dalam mobil Leo. Sin pun berganti ke Leo. Dia ingin mencoba membantu Eva dan Charlie dengan membunuh semua militer yang berada di depannya. Kemudian Leo mengajak Eva dan Charlie untuk pergi bersamanya, tapi ketika ingin masuk ke dalam mobil, Leo terkejut melihat Liz dan Sin berada di mobilnya. Leo menyuruh mereka untuk keluar atau Leo akan menembaknya. Selagi mereka beradu bacot, Charlie melihat ke arah truk dan melihat ada satu anggota militer yang masih hidup. Lalu dia menyalakan machine gun, dan di saat bersamaan tiba-tiba pria bertopeng muncul dan pergi ke arah mereka. Tak
Tak berselang lama, mobil yang dikendarai Leo mengeluarkan asap dan segera menepi untuk melihat keadaan mesin. Setelah dilihat, ternyata mesin mobil milik Leo rusak karena tertembak peluru machine gun. Jadi, Leo memutuskan untuk berjalan sendiri dan meninggalkan mereka karena Leo berpikir mereka hanya memperlambatnya. Jika Leo mau mengantarkan mereka ke rumah temannya. Lalu, Leo berbalik dan meminta Eva untuk meyakinkan temannya agar bisa memberikan mobil. Lalu, Leo memberikan Eva dan Shane senjata supaya Leo tidak selalu menjaganya. Dalam perjalanan menuju rumah teman Eva, di tengah perjalanan tanpa sengaja Shane terkena jebakan. Karena dia terlalu ceroboh, untungnya Leo selalu siap di kondisi apapun yang terjadi, sehingga mereka bisa selamat dari ancaman orang-orang yang sedang mengincarnya. Setelah itu, mereka kembali berjalan untuk pergi menuju rumah temannya Eva. Tak berselang lama, mereka melihat sebuah truk pemerintah, tapi dengan kondisi yang sudah rusak dan serta banyak sekali terlihat mayat di sekitar truk tersebut. Lalu, Leo menyuruh yang lain untuk mengambil senjata dari truk dan mereka melanjutkan perjalanan dengan melewati terowongan bawah tanah. Di sana mereka banyak sekali melihat para gelandangan sedang bersembunyi, tapi kemudian Leo mendengar suara mesin dari arah belakang. Ternyata ada yang sedang ingin melakukan pembantaian terhadap para gelandangan. Leo dan yang lain mencoba lari dengan secepat mungkin, tapi tanpa sengaja Eva jatuh sehingga Leo harus menggendong Eva. Shane dan Liz pun mempunyai inisiatif untuk menghadang mobil para pembantai tersebut dengan cara menembakinya. Sial bagi Shane, ia pun tertembak namun tak membunuhnya. Dan akhirnya Liz dan Shane pun berhasil membunuh mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah teman Eva. Di sana mereka beristirahat sembari mengobati luka tembak Shane. Kemudian Leo meminta Eva memberikannya mobil yang ia janjikan, karena ia sudah mengantarkan Eva ke tempat temannya. Tapi di sini Eva membuat kecewa Leo karena dia berbohong tentang temannya yang memberikan mobil. Eva melakukan itu semua untuk melindungi Charlie. Leo merasa sangat kecewa karena telah dibohongi Eva. Jadi Leo memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Tapi ketika ia ingin pergi dari sana, terjadilah penembakan terhadap teman Eva yang dilakukan oleh saudarinya sendiri yang bernama Lauren. Lauren tahu bahwa suaminya telah berselingkuh dengan kakaknya. Kakaknya pun tewas seketika. Leo pun pergi keluar untuk mengecek keadaan dan ia pun melihat sekelompok militer yang berada di depan rumah tersebut dan bersiap-siap menyerang mereka. Mereka mencari Leo karena Leo sudah menembak komandan mereka ketika menyelamatkan Eva dan Charlie di awal tadi. Kemudian, Leo menyuruh yang lain untuk segera pergi dari tempat tersebut dan memanjat pagar tanpa harus menunggunya. Setelah itu, Leo memanjat pagar. Setelah Leo memanjat pagar, ia pun dipukul oleh segerombolan pria bertopeng dan memasukkan Leo ke dalam truk. Dan di sana juga sudah ada Eva dan yang lainnya.
Lalu mereka dibawa ke suatu tempat untuk dijual dan dilelang kepada orang-orang kaya. Di sana mereka dipersiapkan untuk diburu oleh orang-orang kaya. Singkat cerita, Leo pun membunuh orang-orang kaya tersebut. Kemudian datanglah segerombol pasukan dari orang-orang kaya tersebut yang memburunya. Dalam pertempuran itu, akhirnya Shen pun meninggal di tempat karena tertembak. Tapi untungnya, kelompok Carmelo John datang dan membantu mereka. Kemudian Leo pergi dari sana karena Carmelo John dan orang-orangnya mengambil alih perang tersebut dengan orang-orang kaya. Setelah itu, Leo mengambil mobil milik orang kaya dan pergi menuju satu tempat. Dan di akhir cerita, diperjelas lagi kenapa Leo bersiap-siap dengan senjata di awal tadi. Ternyata Leo ingin membalas dendam kepada seseorang yang telah membunuh anaknya. Leo pun masuk dan memukuli orang tersebut. Dan kemudian terdengar suara teriakan. Setelah itu, Leo pergi dari pintu depan dengan muka sangat tenang. Namun di detik-detik akhir pembersihan, Leo tertembak oleh seseorang yang ternyata itu adalah komandan dari anggota militer tersebut tadi. Dia mengetahui Leo di sana karena dia mengetahui tujuan sebenarnya Leo, yaitu untuk balas dendam. Ketika komandan militer ingin menembak Leo, ternyata dia terlebih dahulu ditembak oleh seseorang di tempat kepalanya. Anjir, headshot cu. Ternyata Leo tidak membunuh sang pembunuh anaknya. Setelah itu datang dua anggota militer serta bersamaan dengan Eva dan Charlie. Lalu terdengarlah suara sirine yang menandakan telah berakhirnya hari pembersihan. Kemudian Leo pun dibawa ke rumah sakit dan film pun selesai. Oke, kalau kalian suka dengan video-video dari kami, mohon like, comment, and subscribe. Saya Dep undur diri, sampai jumpa di film selanjutnya.